Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast JJ Juni. Gak tahu kenapa akhir-akhir ini aku ngerasa kehidupan aku tuh serba gak cukup. Dan aku selalu ngeluh tentang kebutuhan sehari-hari aku, tentang kebutuhan anak. Aku selalu ngerasa gak cukup. Apalagi aku gak kerja, cuman sebagai ibu rumah tangga aja. Apa yang aku butuhkan untuk kebutuhan rumah sama kebutuhan anak harus minta lagi ke suami aku dulu. Tapi kalau suami aku lagi belum bisa ngasih, maksudnya belum bisa ngasih 100%, jadi cuma bisa ngasih 75% gitu lah ya. Itu aku ngerasa tuh kayak aku kerja aja kali ya. Tapi aku mikir lagi, nanti anak-anak aku gimana? Ya gak apa-apa sih kalau pakai babysitter. Cuman yang jadi masalahnya gajinya, kerjaan aku tuh cukup gak untuk ngegaji babysitternya. Terus belum lagi kebutuhan yang lain. Jadi dilema kan. Sebenarnya aku hanya pengen meringankan beban suami aku, tapi ya sekali lagi kalau aku kerja, aku takutnya suami aku gak bisa aku urus. Bingung aku harus gimana. Sampai suatu ketika aku ngebaca story-nya senior aku dulu waktu SMP. Aku lupa persisnya gimana tulisannya. Pokoknya itu tuh sebuah kutipan dari siapa gitu. Jadi lupa kutipan siapa, lupa aku. Kurang lebih tuh kayak gini. Jadi penggalannya dari kutipan tersebut. Ya Allah, jika aku diberi rezeki hari ini, cukupkanlah rezeki aku. Dan masih ada lagi sih sebenarnya, cuman aku lupa. Akhirnya aku jadi sadar bahwa aku harus belajar merasa cukup dengan apa yang ada, apa yang aku punya, apa yang sudah Tuhan berikan. Aku juga masih kurang merasa syukur. Maksudnya masih kurang mengucap syukur sama Tuhan, karena ya aku terlalu sibuk ngerasa iri sama kesuksesan orang. Aku terlalu sibuk ngebandingin kehidupan aku dengan orang lain, dan akhirnya aku jadi sadar dengan story yang tadi itu, story dari senior aku. Jadi mulai saat ini aku akan memulai untuk selalu ngerasa cukup dengan apa yang aku punya. So, buat kalian yang mungkin sama kayak aku, yang ngerasa masih belum cukup dengan apa yang sudah kamu dapatkan, ayo coba mulai dari sekarang biasakan diri untuk selalu ngerasa cukup dengan apa yang kalian punya. Karena kalau kamu ngerasa hidup kamu serba gak cukup, itu tuh hidup tuh akan jadi gak tenang. Jadi kalau udah punya yang ini, pengennya punya yang itu. Kalau udah punya yang itu, nanti pengen lagi punya yang lain, yang maksudnya yang lebih bagus gitu. Dan begitu terus itu gak akan pernah habis, gak akan pernah selesai. Karena ya itu tadi, ngerasa serba gak cukup. Syukur kalau pengen punya sesuatu dan kamu bisa ngedapetin, maksudnya kamu bisa kebeli gitu. Tapi kalau nggak dapat sama sekali, nanti gimana? Nah, di sini akan jadi orang yang setiap hari selalu ngeluh aja. Kenapa aku kok nggak bisa beli ini? Aku nggak bisa dapet ini. Kenapa orang lain bisa, sedangkan aku enggak. Nah, di sini akan muncul perasaan iri. Ini misalnya gini ya, kamu pengen punya tas yang harganya lumayan mahal, tapi teman kamu udah punya duluan nih. Nah, sedangkan kamu nggak bisa beli karena kendala keuangan. Akhirnya karena ngerasa nggak cukup sekaligus ngerasa iri, kamu malah memaksakan diri untuk bisa beli tas mahal.
yang dipakai teman kamu tadi, dan uang yang seharusnya buat kebutuhan lain yang lebih penting malah jadi kebutuhan, maksudnya malah beli jadi malah kepake buat beli tas. Nah kayak gitu tuh, ngerasa gak cukup. Atau contoh lain, kamu udah punya baju tapi pas lagi jalan-jalan ke mall ya, atau ke pusat perbelanjaan, dan gak sengaja lihat baju bagus nih, pas uangnya lagi ada, langsung deh dibeli. Padahal bajunya masih banyak di rumah dan jarang dipakai juga. Jadi sebagian besar bajunya itu jarang dipakai. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Secara nggak sadar sebenarnya itu karena kamu ngerasa nggak cukup dengan apa yang sudah ada, apa yang sudah kamu miliki. Jadi ya sesukses-suksesnya orang, tapi kalau kamu ngerasa nggak cukup, itu akan percuma. Karena kenapa? Ya hidup kamu nggak akan tenang karena selalu kepikiran dengan kemauan atau hasrat yang gak selesai. Ya kayak kamu pengen punya ini, pengen punya itu, dan kalau udah dapet dan udah kebeli, nanti akan pengen yang lain lagi, yang lebih bagus lagi gitu. Padahal sebenarnya gak terlalu penting juga. Gimana menurut kalian? Oke, kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan, dan terima kasih ya buat kamu yang udah mau dengerin. Dan kayaknya kebanyakan dan ya. Kayaknya aku harus pamit dulu deh. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah mau dengerin aku. Semoga kamu selalu diberi kesehatan ya, amin. Oke, aku harus pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast aku selanjutnya.